Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar ya Allah kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Kami muliakan Kau Tuhan, Allah yang layak disembah. Haleluya. Ya Rama ya la 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 masih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh ya Rama sekini ya Rama ya la la bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar ya Allah kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan
Tuhannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa secara rahasia kedurhakaan si pendurhaka sudah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Nah, pendurhaka di sini mengacu kepada antikris yang akan muncul. Tuhan memberikan kuasa kepada antikris untuk berkuasa selama 7 tahun di muka bumi ini. Ya, antikris diberi kuasa untuk memerintah bumi selama 7 tahun. Nah, dikatakan dalam ayat ke-7 bahwa ada yang menahan sehingga antikris tersebut tidak bisa muncul. Siapakah yang bisa menahan antikris sehingga antikris tidak bisa muncul? Itu bukan tokoh politik, itu bukan satu negara, bukan presiden, dan bukan apapun juga. Tetapi satu perkara yang bisa menahan kemunculan antikris ini adalah orang-orang percaya, gereja Tuhan yang hidup dalam kekudusan, gereja Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang punya kuasa, yang selalu berdoa. Saudara bayangkan, di dunia ini setiap detik ada orang-orang Kristen yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala setan-setan. Di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa-kuasa gelap. Setiap detik, setiap menit di seluruh penjuru bumi ini selalu ada orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus berdoa menghancurkan segala kuasa-kuasa gelap, menghancurkan segala setan-setan di dalam nama Yesus. Baik itu mungkin di Eropa, di Belanda, di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Australia, di Indonesia, Jakarta, Solo, ada di Surabaya, di Bandung, di Medan, bahkan mungkin di Amerika, di Afrika. Ya, di seluruh penjuru muka bumi ini setiap detik ada orang-orang Kristen yang berdoa mematahkan segala kuasa-kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala setan-setan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kekuatan iblis itu tidak sanggup menghadapi kuasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Gak bisa muncul, tidak kuat. Mereka tidak mampu untuk menghadapi kuasa-kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka atau antikris baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Yang menahan itu adalah gereja Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dipenuhi Roh Kudus, punya kuasa. Itu yang menahan kemunculan antikris. Tetapi ketika gereja Tuhan itu disingkirkan, maka antikris akan menyatakan dirinya. Disingkirkan dengan cara seperti apa? Yaitu dengan pengangkatan orang-orang percaya. Pengangkatan gereja Tuhan. Tidak semua orang Kristen akan diangkat. Tidak semua orang-orang percaya akan terangkat dalam rapture. Hanya orang-orang Kristen yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus punya kuasa. Itu akan rapture. Sehingga orang-orang Kristen yang tertinggal adalah orang-orang Kristen yang masih diikat oleh dosa, yang hidup dalam dosa, tidak punya kuasa Roh Kudus, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga antikris akan menyatakan diri. Satu hari, seorang ahli sihir tingkat dunia yang hebat mengadakan sebuah pertunjukan di sebuah kota di negara Eropa. Tetapi show tersebut tidak bisa dimulai. Ternyata hal tersebut tidak bisa dimulai karena ada kehadiran seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus berada di tempat duduk VVIP.
Sehingga show tersebut tidak bisa diselenggarakan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menahan segala kuasa gelap tersebut mempertunjukkan ahli sihir daripada tokoh tersebut. Sehingga akhirnya krunya menghampiri hamba Tuhan tersebut dan mereka dengan sangat meminta maaf dan memberikan sebuah kompensasi, dikembalikan 10 kali lipat nilai harga tiketnya. Bahkan hamba Tuhan tersebut diinapkan di sebuah hotel mewah, berbintang 5 mewah, dan kamarnya presiden suite, kamar yang paling besar. Dan setelah itu bisa dimulai kembali pertunjukan tersebut. Bayangkan, hanya satu hamba Tuhan saja bisa membuat kuasa-kuasa gelap tersebut tidak bisa menyatakan mujizat palsu mereka, tanda-tanda ajaib palsu mereka. Apalagi ada berapa ratus juta jiwa orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, yang selalu berdoa mematahkan segala kuasa-kuasa gelap di dalam nama Yesus, setan-setan di dalam nama Yesus. Sehingga antikris tidak bisa menyatakan dirinya. Tetapi ketika gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus tersebut disingkirkan, yaitu rapture, diangkat ke surga, maka yang tertinggal adalah orang-orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, yang masih hidup seenaknya sendiri, yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak punya kuasa. Sehingga antikris dengan mudah akan muncul dan dia akan berkuasa selama 7 tahun. Tetapi di akhir 7 tahun tersebut, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia bersama dengan orang-orang kudus yang tadi rapture tersebut dan akan membunuh si pendurhaka atau antikris tersebut. Mari kita persiapkan hidup kita, sebab hari pengangkatan Tuhan, orang gereja-gereja Tuhan akan segera tiba. Kita menjadi bagian orang-orang percaya siap terangkat ke surga. Saya yakin dan percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, merenungkan kepada firman Tuhan, saya yakin dan percaya sepanjang hari ini hidup kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.